Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang sudah bergabung. Kemarin kita sudah membuat form transaksi pembelian. Untuk membuat penjualan, form transaksi penjualan, kita buat dulu form data customer. Nanti kita menjual barang kepada customer siapa. Pertama kita buka database DB/NVMDB. Lalu kita buat struktur tabel customer untuk menyimpan data customer. Database-nya letaknya di PRINV bin x86 debug. Kita buka database-nya. Kita buat struktur tabel baru lewat menu create tabel desain. Struktur tabelnya terdiri dari kode CS untuk kode customer, nama CS nama customer, alamat CS dan telepon CS. Kode CS tipenya teks, sisnya 5, nama CS tipenya teks, sisnya 25. Dari kode CS tipenya teks, sisnya 5. Lalu nama CS untuk nama customer tipenya teks, sisnya 25. Lalu alamat CS tipenya teks, sisnya 25. Terakhir telepon CS. Teks sisnya 12. Kode CS ini kita beri primary key. Nanti untuk relasi ke tabel customer. Kode CS kita beri primary key supaya tidak ada kode yang sama. Setelah ini kita simpan, kita save struktur tabelnya, beri nama customer. Customer, oke. Terus kita tutup database-nya. Berikutnya kita buka project PRINV SLN. Klik untuk membuka projectnya. Berada di PRINV. Kita double klik PRINV.sln. Sebentar ya, masih proses. Kemarin kita sudah membuat 3 form. Form barang, lalu form supplier, dan form beli, form transaksi pembelian. Kita tambahkan form customer lewat menu project add Windows form.
Kita tambahkan form baru lewat project add Windows Form. Beri nama form customer. Klik tombol add untuk menambah form. Dan di sini ada tambahan form customer. Customer ini. Kita buat struktur, buat desain ya, desain form customer. Desain formnya ini hampir sama dengan form data supplier ya. Cuma kalau form supplier ini form data supplier, kode supplier, nama supplier. Ya. Supaya lebih cepat kita bisa mengcopy dari form supplier. Ya. Kita double klik form supplier untuk menampilkan form supplier. Kita seleksi tracking yang mau kita copy, objek yang kita copy. Klik kanan salah satu objek, klik copy. Kembali ke form customer, double klik form customer, klik kanan pas. Nah, ini kita tidak perlu membuat dari awal ya. Kita tinggal merubah sesuai keperluan. Dari labelnya form data supplier kita ganti customer. Label yang kita ganti property text. Supplier ini kita ganti customer. Lalu kode supplier ini kita ganti kode customer. Terus nama supplier kita ganti nama customer. Alamat tetap ya. Alamat, nomor telepon tetap. Yang kita ganti berikutnya textbox ini ya. Nah, untuk textbox yang kita rubah property name namanya ya. TXT kode SP kita ganti TXT kode CS. Lalu TXT nama SP kita ganti TXT nama CS. TXT alamat SP ganti TXT alamat CS. Yang terakhir TXT telepon SP kita ganti TXT telepon CS. Untuk tombol tidak ada perubahan. Tombolnya tetap BT simpan, BT hapus, BT blink form, dan BT plus. Kalau data grid view di GV-nya, data grid view yang semula di GV SP, di GV SP kita ganti di GV CS. Udah itu update desain formnya ya. Kita atur supaya nanti form customer ini posisinya di tengah layar. Kita atur lewat properti start position. Start position kita rubah ke center screen tengah layar. Sekarang kita masuk ke kode program. View kode.
Import dulu, impor sistem data. Lalu impor sistem data oleh DB. Ini untuk koneksi ke data dan database, tabel dan database. Pada program berikutnya kita buat beberapa variabel ini untuk koneksi ke database, lalu untuk mengakses data pada tabel ini. Pada saat form customer load, kita koneksikan koneksi ke database DB-INV. Customer load ini kita klik drop list yang sebelah kiri, klik form customer event, klik drop list yang sebelah kanan, method name ini metodenya method loop. Kita masukkan kode program untuk koneksi ke database. Setelah itu kita buat sub kosong ini ya. Sub kosong ini untuk mengosongkan form dari kode CS sampai telepon CS. Sub kosong kita ketik langsung. Sub kosong. Kita masukkan kode program untuk mengosongkan form. Berikutnya sub DGV. Sub DGV ini untuk menampilkan data pada tabel customer ke DGV CS. Sub DGV ini juga kita ketik langsung sub DGV. Ini perintah untuk menampilkan data customer, tabel customer ke DGV CS, data grid view. Pada saat form aktif, nanti kita jalankan kosong dan DGV. Form customer aktif. Form customer event, metodenya kita pilih metode aktif. Ini kita jalankan sub kosong dan DGV. Sebelum kita coba, kita atur startup-nya ya. Project, property, startup form-nya kita rubah ke form customer. Kita coba dulu lihat hasilnya, kita jalankan.
Ini berarti data customer, tabel customer sudah terhubung ke DigiVCS. Nama-nama objeknya sudah tampil. Kode program berikutnya CFBT simpan klik. Kalau kita klik tombol simpan, BT simpan klik. Kalau kita klik tombol simpan, nanti akan diaktifkan data pada tabel customer yang kode CS-nya sama dengan kode yang kita ketik. DTCS Roskon lebih besar 0 ini untuk mendeteksi kode customer yang kita ketik sudah ada di data customer atau belum. Kalau kodenya sudah ada, update customer ini mengupdate data. S ini kalau kodenya belum ada. Kalau kodenya belum ada, insert into itu menambah data baru. BT simpan klik. Kita klik drop list yang kiri, klik BT simpan, klik drop list yang kanan, metode klik. Kalau kita klik. Ini kode programnya ya. Setelah mengupdate atau menambah data insert into, nanti formnya dikosongkan kembali ya. Kosong, lalu DGV ini menampilkan merefresh data pada data grid view. Kita coba memasukkan data, nanti kita simpan. Kita masukkan data CS nomor 1, misalkan SMA les. Alamatnya, nomor teleponnya. Ini kalau kita simpan, karena CS nomor 1 ini belum ada di sini. Kalau belum ada, berarti yang dijalankan yang insert into, menambah data baru ya. Setelah itu formnya dikosongkan. Menambah data baru, formnya dikosongkan. Nomor telepon. Ini kita simpan, ini sama ya, CS 02 belum ada, berarti nanti menambah data baru insert into. Nah, kalau kita isi nomor yang sudah ada, kode yang sudah ada, misalkan CS nomor 1. Kalau kita isi kode yang sudah ada, mestinya datanya ditampilkan, supaya kita tahu kode yang kita ketikkan ini sudah ada. Kita buat kode programnya, supaya kalau kodenya sudah ada, datanya ditampilkan. Kode programnya pada private sub txt kode cs list ini. List itu saat kita mengisi kode lalu kita tekan tab, kursor keluar dari kode cs itu list.
Ini akan dideteksi pada tabel customer yang kode CS-nya sama dengan txt kode CS. Ini deteksi jika kodenya sudah ada. Kalau kodenya sudah ada, sel 1 ini nama customer ya, ditampilkan ke txt nama CS sampai sel 3. Nomor telepon ditampilkan ke txt telepon CS. Kita buat txt kode CS list. Kita klik drop list yang kiri, klik txt kode CS. Metodenya lift. Ini kode programnya. Ini perintah untuk menampilkan data yang kodenya sudah ada. Kalau kodenya belum ada, perintah ini menampilkan datanya tidak dijalankan. Kalau kita isi kodenya sudah ada, misalkan CS001, lift itu saat kursor keluar dari suatu objek. Kursor ada di sini, saya tekan tabulasi, tab. Nah, ini kalau kodenya sudah ada, datanya ditampilkan ya. SMA 15 dan seterusnya. Ini perintah ini, dari ini ya. Kalau ini kita ganti CS002, tab, otomatis ini. Nah, ini kalau kita ganti, ini kita isi misalkan SMA 15 Semarang. Ini kalau kita simpan, kalau kodenya sudah ada, CS01 sudah ada, datanya harusnya diupdate. Oke, ini sudah diupdate. Ini jadi SMA 15 Semarang. Jadi kalau kodenya sudah ada, diupdate. Kalau belum ada, ditambahkan. Ini kita simpan, berarti yang dijalankan insert into. Kodenya belum ada. Kita lanjutkan berikutnya tombol hapus, PT hapus, klik. Ini PT hapus ya. Jadi kalau kita klik tombol hapus, nanti ditampilkan pesan data customer jadi dihapus, tombol yes no. Kalau kita klik tombol yes, X sama dengan VB yes, maka ini menghapus, perintah menghapus data pada tabel customer yang kode CS-nya sama dengan txt kode CS. PT hapus, klik. Kita klik drop list yang kiri, pilih PT hapus. Metodenya klik, kalau kita klik.
Penghapusan data delete from ini dilakukan kalau kita klik tombol yes. Cara menghapus data. Untuk menghapus data, kita tampilkan dulu data yang mau dihapus. Misalkan kita mau menghapus C001 ini ya. C001 mau kita hapus. Kita ketik di sini C001, datanya tampil. CS ya. Oke. CS001 ya. Datanya tampil. Lalu kita klik tombol hapus untuk menghapus. Ini masih diberi kesempatan untuk konfirmasi datanya jadi dihapus atau tidak. Kalau kita pilih no, berarti data ini tetap ada. CS001 tetap ada. Jadi dihapus. Kan CS003 datanya tampil. Kita klik tombol hapus. Kalau kita klik tombol yes, data ini akan terhapus. CS003, data ini akan hilang. CS003. Bentar. Ini harusnya hilang ya. Kalau yes, delete from customer where kode CS sama dengan txt kode CS. CS003. Datanya tampil, kita hapus, kita yes, datanya masih ada ya. Ini kalau datanya masih ada, belum bisa terhapus, kita buat variabelnya. Kita buat variabel dim x kode cs as string. Lalu kita isi variabelnya x kode cs sama dengan txt kode kode cs teks. Variabel yang di sini, ini yang kita delete, ini variabel x kode cs. Ini ya. Kita buat variabel tipenya string, kita isi variabelnya dengan txt kode cs teks. Ini yang kita delete. Kode cs-nya sama dengan x kode cs. S003, datanya tampil, kita hapus, kita yes. Datanya terhapus ya.
CS003 sudah tidak ada. Yang berikutnya blank form ya. Kalau BT blank form kita klik. BT blank form ini kalau kita klik ini akan mengosongkan form. Mengosongkan kita gunakan sub kosong gitu ya. Lalu yang terakhir kalau kita klik tombol close. BT close. Kalau kita klik ini akan menutup koneksi ke database-nya ditutup, koneksi tidak close dan menutup formnya terus menutup formnya. Coba ya. Misalkan kita ketik kode yang sudah ada, datanya tampil ya. Nah, ini tidak kita update, tidak akan kita update atau kita hapus, berarti kita kosongkan. Kosongkannya menggunakan blank form. Terakhir close untuk menutup. Nah, ini untuk form customer ya. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk form customer. Aldi Budi, Andrian, Alvan, Arjun. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya untuk form customer ya. Kalau Anda mau edit dibuat sendiri nggak masalah. Di program itu tidak harus sama persis. Ya, program itu terserah Anda membuat seperti apa, mau nambah editnya jadi satu dengan simpan atau dibuat sendiri tidak masalah. Yang penting hasilnya ya. Yang penting Anda bisa mengupdate data, mengedit data, dan menyimpan data. Yang penting dalam satu form Anda bisa menyimpan data baru, bisa mengedit data yang sudah ada. Yang penting itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.